Ya. Oke, Rainal silahkan. Rainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rainal, kelas 12 IPA 1 akan membacakan hasil presentasi saya sampai kelompok kami yang berjudul Gerakan-Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. 1. Gerakan Pendidikan dan Sosial. Kaum pembaru memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan di antara sebagai berikut. A. Sekolah Tahawalib. Sekolah ini berasal dari surau, jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid. Mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja kurikulum yang lebih baik dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyatuni sekolah Tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya, tidak hanya guru dan murid sekolah itu, melainkan juga para alumni. Selain itu, keanggotaan pun terbuka bagi mereka yang bukan murid, guru, dan alumni atau mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekolah Tawalib. B. Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fakir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Sejan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Syahid, yaitu kaum nigrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair, mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Bahasa Belanda tidak diajarkan karena bahasa penjajah, tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamiat Khair diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Puji Dwi Citra. Yang C. Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Banyak jenis sekolahnya, ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhasus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Banyuwangi, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair, walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab, tetapi Jamiat Khair itu dikuasai oleh golongan Syahid atau Ningrat. Sedangkan Al-Irsyad itu sebaliknya menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan kaum elit atau kaum kecil. Selanjutnya yang D, Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Khayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kyai Haji Abdul Halim pada tahun 1911.
Kain Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abdul dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak tahun 1917, namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk menyatukan para ulama, dan tujuan kedua mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dengan mengolah pendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang diperkenalkan Kyai Halim, yaitu sistem madrasah dengan sistem asrama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama santri asromo, dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada tingkat pemula, yang kedua dasar, yang ketiga lanjutan. Santri asromo memiliki kelebihan, yaitu kurikulum memadukan pengetahuan agama dan umum seperti pada sistem madrasah sekarang. Para pelajar santri asromo juga dilatih dalam pertanian, keterampilan besi dan kayu, menenun dan mengolah bahan seperti membuat sabun. Mereka tinggal di asrama dengan disiplin dan yang ketat. Persyarikatan Ulama memiliki ciri khas mempertahankan tradisi bermazhab dalam fikih, tetapi menerapkan cara-cara modern dalam pendidikan. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Umat Islam setelah difusikan dengan Al-Ittihad Al-Islamiyah dalam Persatuan Islam. Didirikan dan dipimpin oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Baiklah, terima kasih kepada Puji. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho. Kepada Ridho dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya akan membaca yang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah sekolah Islam ala-ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang, maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian dan hidup di zaman modern. Dengan bekal akidah, pendidikan, dan keterampilan yang baik, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran. Bahkan sampai sekarang, Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan sejak dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Dalam bidang amal sosial, ormas Islam ini memiliki beberapa puluh rumah sakit, balai kesehatan, ibu, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah ini sangat menekankan kemurnian akidah, yaitu memerangi berbagai perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala bentuknya, menentang tahayul, kufarat, dan perbuatan bid'ah, serta mengikis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Muhammadiyah menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Muhammadiyah menolak kehidupan tasawuf, juga sebagaimana umumnya kaum pembaharu menentang tarekat karena penuh dengan perbuatan bid'ah. Selanjutnya itu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada
tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut diimplementasikan dalam kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial ataupun keagamaan dan politik. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah negara kesatuan dan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, NU menempuh berbagai jenis usaha di bidang yaitu yang pertama di bidang keagamaan, dengan cara melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan berpengetahuan luas. Yang ketiga di bidang sosial budaya, yaitu mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Yang keempat yaitu di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Yang kelima yaitu mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ridho. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Gerakan politik. Pada abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun Orsospol, organisasi sosial politik. Dengan Orsospol, kaum muslim memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajahan. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Melalui pendidikan ormas, memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan Orsospol, kaum muslim memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajahan. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia, yaitu PERMI, Syarikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1111 sebagai kelanjutan Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wan Sofia. Kepada Wan dipersilahkan.
Aku lagi makan. Wan, mic kamu mati, Wan. Kamu ngomong dari tadi nggak dengar suaranya. Oh iya, Bu. Bentar, Bu, bentar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi dari Sabrina Trimardani, yaitu tentang hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti mempunyai hikmah, kan? Nah, hikmah dari mempelajari perkembangan Islam di Indonesia ini yaitu satu, memberikan dorongan positif dalam menegakkan kebenaran. Yang kedua, menumbuhkan sikap percaya diri dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketiga yaitu membangun dan menanamkan sikap konstruktif dan dinamis. Yang keempat, yang terakhir, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan bijaksana antar sesama. Baiklah, sampai di sini. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan pada materi Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan dari apa yang kami sampaikan, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Bima mau nanya. Ya, Bima. Bima mau Pada nanya. Bima dipersilahkan. Baiklah, saya Bima Uli Akmal ingin bertanya. Kan apa namanya penyebaran Islam nih ada organisasi Muhammadiyah sama NU tuh kan. Tapi kenapa ada perbedaan dalam ajaran fikihnya di NU sama Muhammadiyah? Contohnya kayak di Muhammadiyah ada apa namanya puasa atau Lebaran dengan tanggal ditetapkannya lebih dulu daripada NU, sama di Muhammadiyah tuh bacaan sholatnya pun berbeda dengan yang bacaan sholat NU. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bima atas pertanyaannya. Yang lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Oke, ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Silahkan. Nggak ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan mungkin? Izin bertanya. Pada Vinka dipersilahkan.
Baiklah, saya ingin menanyakan bahwasannya tadi saya mendengar, tidak salah dengar, tadi kan katanya Partai Masyumi itu merupakan partai nomor 1 yang memperjuangkan umat Islam pada saat itu. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimanakah cara Partai Masyumi itu bisa dijuluki sebagai partai nomor 1 dalam memperjuangkan umat Islam? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Vinka. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Udah, yang mau jawab pertanyaan langsung aja. Baiklah, untuk pertanyaan Bima akan dijawab oleh Ridho. Kepada Ridho dipersilahkan. Bella, saya akan menjawab pertanyaan dari Bima, yaitu apakah perbedaan Muhammadiyah dengan NU? Yaitu Muhammadiyah, kedua-duanya aliran ini sama ajaran Islam, cuman perbedaannya adalah NU bisa dibilang Islam tradisional, dan sementara Muhammadiyah itu Islam modern, Bim. Terus NU juga kebanyakan memakai bermazhab Imam Syafi'i, dan Muhammadiyah juga berpedoman dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Baiklah, terima kasih Ridho. Apakah Bima bisa menerima jawabannya? Bisa. Apa Bima? Bisa aja Bima. Udah Bima gitu aja Bima. Puas kamu Bima, pertanyaan kamu kayaknya agak banyak gitu, terus jawaban Ridho cuma itu. Kayaknya enggak lah, enggak, Bu. Jadi intinya apa tuh Bim? Mungkin intinya apa? Dari pedomannya, Bu. Kalau dari NU itu pedomannya mazhab Imam Syafi'i. Kalau Muhammadiyah mazhab Imam Hambali. Oke. Ya, itu intinya ya. Semua permasalahan tuh tergantung dia masa mana yang dipegangnya. Good. Mantap Bim. Thank you Ridho. Yang lainnya? Pertanyaan siapa lagi? Yang belum tuh? Vinka. Siapa yang jawab?
Yang jawab siapa? Di proses Wan yang mau jawab. belum Bu, masih proses nyari. Mana tahu yang lain ada mau nambahkan, silahkan. Nggak mesti ke materinya. Baiklah, untuk pertanyaan Vinka akan dijawab oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Pertanyaan Vinka, bagaimanakah para partai Masyumi dijuluki nomor 1 dalam memperjuangkan umat Islam? Sabrina nggak ada bilang dijuluki nomor 1. Sabrina bilang Partai Islam Masyumi pada awalnya berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negeri modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, terima kasih Sabrina. Iya gini, jadi kan justru dia satu-satunya itu tuh tentu dia dijuluki nomor 1 kan. Nah, cara dia bisa dibilang inti dari pertanyaan saya tadi, cara dia memperjuangkan umat Islam itu bagaimana gitu? Karena dia partai satu-satunya pada saat itu gitu. Mungkin tadi saya salah dengar bahwasanya ada kata 1 tadi, tapi inti dari pertanyaan saya bagaimana cara ia memperjuangkannya, bukan dari mana dia dijuluki atau bagaimanapun sebagainya gitu. Karena Masyumi itu merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Hanya itu saja. Pada saat zaman itu, karena sampai dia partai satu-satunya dan juga dia berupaya dalam memperjuangkan umat Islam. Hanya itu saja kah usahanya? Vin, bisa diulang lagi? Nah, tadi inti dari pertanyaannya tuh tadi mohon maaf, mungkin saya salah dengar karena ada kata satu gitu kan. Nah, jadi inti dari pertanyaannya tuh kenapa dia itu tuh bisa dibilang bahwasannya dia bisa memperjuangkan umat Islam pada saat di zaman itu gitu. Bagaimana upaya dia? Oh, upayanya ya. Enggak, tadi kan kamu bilang tadi kalau dia itu partai pertama dan dia dipercaya bisa memperjuangkan Islam pada saat itu. Jadi sebab dia dijuluki seperti itu apa gitu? Paham, Sab? Bagaimana upayanya gitu, Buri? Bagaimana dia memperjuangkan umat Islam pada saat itu gitu? Iya. Oh, berarti apa yang dilakukannya gitu? Apa yang dilakukannya untuk memperjuangkan Islam saat itu gitu? Intinya itu, Buri. Silahkan. Bentar, Bu.
Kepada yang lain, mungkin ada yang ingin menambahkan dari jawaban Sabrina tadi? Jawaban Sabrina tadi bisa diulangi? Sabrina jawab apa ya tadi? Saya nggak nyimak. Bisa ulangi, Sam? Bentar, Mbak. Kan kalau saya tadi nyimaknya karena Vinkananya dijuluki nomor 1 kan, Mbak. Saya jawab, saya nggak dibilangin dijuluki nomor 1 karena merupakan salah satunya partai yang saya bilang merupakan salah satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Terus Vinka tanya upaya apanya sih lagi tadi tuh. Terus Sabrina jawab juga karena Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Itu di bagian mana ya partainya? Gerakan politik itu ya? Bu. Ya udah dapat. Oke, yang lainnya silahkan. Siapa yang mau menambahkan itu tentang Partai Masyumi ini?
Ada yang mau nambahkan? Nggak ada? Diam-diam aja kita nih. Segitu saja jawaban yang bisa kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, merah saya lah ini. Jadi sama kayak kemarin, awal masuk Islam, kenapa Islam bisa diterima gitu di Indonesia. Jadi kenapa bisa ada partai politik ini yang membela Islam? Maksudnya dia partai politik pertama yang, apa ya bahasanya di sini, partai politik pertama yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh umat Islam. Itu tadi yang disampaikan Sabrina tuh udah benar gitu kan, karena dia yang golongan tradisional di sini, yang menampung golongan tradisional, maksudnya ya orang yang nggak terpengaruh oleh kasta kayak ini ya, sama kan kayak sebelumnya. Jadi Indonesia ini awalnya bahkan sampai sekarang ada juga yang berpengaruh tentang kasta golongan dalam masyarakat itu. Sama sih kalian, ada anak IPS di sini kan, di golongan dalam masyarakat gitu. Jadi Islam ini kan tidak ada mengenal kayak gitu. Jadi dari masuknya aja kan kemarin udah kita bahas tuh di materi pertama, terus materi kedua, gimana Islam bisa diterima dengan mudah gitu kan setelah agama lainnya masuk, terus gitu kan masuk ke Indonesia tuh dengan damai gitu kan. Jadi Islam di Indonesia tuh menawarkan tuh yang pokoknya yang merangkul semua kalangan gitu, tidak memandang golongan. Jadi partai politik ini tuh sama jalannya tuh memperjuangkan itu juga gitu. Jadi siapa aja yang tertarik dengan politik, ingin memperjuangkan tentang pemerintahan atau ingin bergabung tentang pemerintahan, itu tidak memandang golongan, yang penting dia mau gitu. Dia Islam gitu. Jadi dia merangkul orang-orang Islam dari berbagai golongan gitu. Itu jadi kalimat tradisional di sini nih menyangkut tentang itu, tidak adanya dia memandang golongan-golongan itu, jadi semuanya dapat dirangkulnya. Oke. Ada lagi nih, kalau nggak ada udahlah, moderator ditutup boleh. Kalau mau di apa kawan-kawannya lagi, mana tadi yang mau ngomong juga boleh, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Bagi teman-teman yang mungkin ingin menambahkan, dipersilahkan. Ada lagi nggak yang mau bicara? Ini ada notulen nih. Soalnya nama-namanya nggak dikasih ke saya, jadi udah ada kasih dulu sih. Belum ada ya kan ngasih nama saya. Jadi ada notulen nggak? Ada Bu, Adi Nur Asih. Oh ya udah. Okay. Kalau udah nggak ada ya udah selesai, tutuplah moderator. Ya Bu. Baiklah, sekian namanya di sini. Hidup saya nggak udah lah. Ya silahkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka LKS-nya semuanya yang